bahwa ternyata kuburannya sudah terbuka. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa siapa yang ada di dalam kuburan. Walaupun mereka tidak melihat mayat Yesus, tetapi yang mereka lihat adalah kubur yang kosong. Tidak ada sosok yang mereka kenal, yang kita tahu adalah Yesus di dalam kuburan itu. Justru mereka melihat seseorang yang katanya di ayat yang ketiga, bagaikan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, dikatakan bahwa ini adalah seorang malaikat yang turun untuk bertemu dengan mereka, memberikan sebuah pesan. Nah, pesan yang disampaikan oleh malaikat inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam ini. Pesan yang disampaikan oleh malaikat ini memberikan sebuah harapan dan juga jaminan bagi mereka yang hadir di dalam kuburan pada saat itu, terutama Maria dan teman-temannya. Ya. Kalau kita melihat di sini adalah Maria Magdalena, ini bukanlah ibu dari Yesus, ya. Ini bukan ibu dari Yesus, tetapi ada juga tulisan lain katakan bahwa ini adalah tante dari Yesus atau orang tua dari Yohanes, mamah dari Yohanes. Tapi ya ada banyak versi dikatakan di sini. Tetapi yang jelas ini bukan ibu dari Yesus yang ada di bacaan kita pada malam ini. Nah, perempuan-perempuan ini saat mereka sedang berada di dalam kuburan, apa yang mereka rasakan? Pasti mereka merasa sedih, mereka merasa bingung karena mereka tidak menemukan sosok yang mereka akan jumpai di dalam kuburan tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang bertemu dengan mereka adalah seorang malaikat yang datang memberitahukan kepada mereka bahwa ada hal-hal yang perlu mereka ingat dan perlu mereka lakukan dalam apa yang mereka dengar pada malam itu, pada waktu itu. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di ayat di ayat yang ke-5. Silakan ayat 5, Kakak Nita. Nah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Nah, mengapa malaikat ini bisa berkata bahwa janganlah kamu takut? Tentulah ada perasaan takut yang mereka alami saat mereka bertemu dengan malaikat tersebut, bahkan saat mereka melihat bahwa kuburan itu kosong. Ketakutan itu dialami oleh mereka karena apa yang mereka harapkan mereka tidak temui, dan ketakutan itu pula jangan-jangan mayat atau tubuh Tuhan Yesus atau Yesus yang dikuburkan itu diangkut orang. Dan paling mengerikan lagi saat mereka bertemu dengan malaikat ini. Itulah sebabnya malaikat itu berkata, janganlah kamu takut. Katanya, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Berarti malaikat ini memberikan sebuah, mengungkapkan perasaan yang mereka miliki, yaitu perasaan takut. Saya yakin bahwa perasaan itu atau raut muka mereka terlihat bahwa memang mereka sedang mengalami ketakutan, terutama saat mereka bertemu dengan malaikat ini. Nah, itulah sebabnya dia katakan, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, kalau kita melihat dan mengkaitkannya, menariknya untuk kehidupan kita saat ini, bukankah kita sama seperti malaikat ini, sama seperti perempuan-perempuan ini? Kita seringkali mengalami rasa takut dalam hidup kita. Takut apa? Takut gagal, takut bangkrut, takut sakit, bahkan ada yang takut mati. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita alami. Tetapi ingatlah bahwa saat kita percaya kepada Yesus, saat kita menyerahkan segala ketakutan-ketakutan kita kepada Yesus, terutama Yesus yang sudah bangkit ini, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian
untuk menjalani kehidupan kita. Inilah pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat itu kepada perempuan ini. Dan kita ingat juga bahwa di dalam ayat yang ke-10 pun dikatakan, saat perempuan-perempuan itu bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Jangan takut. Kembali ada kalimat jangan takut yang diungkapkan oleh Yesus kepada mereka. Berarti kecenderungan hati manusia ini adalah merasa takut. Merasa takut, merasa tidak mampu, merasa sesuatu itu sangat-sangat berat untuk dijalani. Sehingga kekhawatiran dan ketakutanlah yang muncul dalam hati setiap orang. Nah, bahkan di dalam cerita-cerita Alkitab yang lain pun ada banyak kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa jangan takut. Saat murid-murid menghadapi gelombang besar di danau, Tuhan mengatakan juga kepada mereka bahwa jangan takut. Nah, kembali saya katakan bahwa memang manusia kita penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kekhawatiran, dan kekhawatiran itulah yang akhirnya akan mengeringkan tulang kita kalau kita tidak berpegang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita mau berpegang kepada janji Tuhan, kepada perkataan Tuhan bahwa jangan pernah takut menghadapi realita hidup yang saat ini kita sedang hadapi. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dan memberikan pengharapan kepada kita. Bagian yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ini adalah perkataan malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu karena waktu mereka mau mengunjungi kuburan itu, tujuan utama mereka kan mau bertemu dengan jenazah Yesus gitu ya. Mereka mau bertemu, mereka mau meminyaki, mereka mau memberikan bau wangi-wangian supaya saat nanti nyekar gitu kan biasanya memang ada waktu-waktu nyekar ya kalau di kuburan gitu. Jadi waktu pergi tidak ada rasa amis atau tidak ada rasa bau apapun gitu ya. Nah, ternyata disinilah malaikat ini berkata bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Artinya bahwa jika sudah tidak ada jenazah, tidak ada sosok, tidak ada tubuh Yesus di situ, berarti dia sudah bangkit. Dia sudah sudah bangkit dari kematian. Kematian tidak berkuasa atas tubuh, atas kehidupan Yesus. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah kita melihat bahwa seringkali kita merasa bahwa kalau ada di dalam hidup kita, tentu kita tidak akan punya masalah gitu. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, tentu masalah itu sudah pergi gitu ya. Sering tidak akan ada lagi masalah yang kita hadapi. Tetapi ternyata masalah-masalah pun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kekuatan kepada kita bahwa jika Yesus ada, kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi sebuah situasi-situasi yang membuat kita merasa berat, kubur itu sudah kosong, Bapak Ibu Saudara. Kubur itu sudah kosong, kubur itu sudah tidak ada lagi tubuh Yesus di situ. Artinya bahwa kubur itu tidak bisa menahan kekuatan kuasa Tuhan, tidak dapat menahan tubuh Tuhan untuk tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menjalani hidup kita. Berarti kalau Tuhan sudah bangkit, dia juga memberikan kebangkitan kepada kita untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yakinlah bahwa kebangkitan Yesus, sekali lagi saya katakan, memberikan pengharapan kepada. Jangan lagi menuju kepada kubur kosong, jangan lagi menuju kepada permasalahan-permasalahan yang ada, tapi mari kita melihat siapa yang sudah bangkit. Dia bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, mari kita melihat di ayat yang
Ya, di ayat yang ke-6, masih yang terakhir. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Artinya bahwa malaikat ini mau membuktikan kepada perempuan-perempuan itu bahwa karena dia sudah bangkit, kamu masih tidak percaya, lihat tempat itu. Lihat tempat di mana dia berbaring. Dia sudah tidak ada di tempat itu. Tempat itu sudah kosong. Ya, tempat itu sudah kosong. Jadi ini adalah sebuah pembuktian karena apa? Manusia seringkali ingin membuktikan ya, ingin pembuktian, sebuah pembuktian. Kalau memang Tuhan ada, buktikan kepada saya hari ini masalah saya selesai. Kalau Tuhan memang ada, saya akan mendapatkan pekerjaan. Seringkali manusia memerlukan ingin sebuah pembuktian. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya waktu dalam hidup kita. Tuhan punya cara menolong kita menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Jadi kita tetap percayalah kepada Tuhan. Percaya apa yang sudah Dia katakan, bahwa Dia akan mati, bahkan Dia bangkit dan memberikan kemenangan kepada siapapun yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-7 dikatakan, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya. Inilah perintah yang diberikan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu supaya mereka pergi memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Artinya berita peristiwa yang mereka lihat bukan hanya untuk pribadi mereka sendiri saja. Bukan hanya untuk mereka nikmati sendiri saja, tetapi itu dinikmati oleh semua orang. Nah, ini merupakan juga perintah untuk kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati karya Tuhan dalam kehidupannya. Kita pergi memberitakan berita kebangkitan Tuhan bagi siapa saja. Kita katakan bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita pun akan mendapatkan kebangkitan saat kita mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kagum dengan apa yang ada di ayat yang ke-20, ayat yang ke-7 ini. Saya mau katakan bahwa ternyata seringkali kita ini hanya mau menikmati yang namanya berita sukacita itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita begitu nyaman dengan kondisi yang kita hadapi, padahal sebenarnya ada banyak orang di luar sana yang juga memerlukan berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kita tidak pernah takut menghadapi situasi yang kita hadapi. Memang kita tidak pernah takut, tapi keberanian itu hanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak pernah mau membagikannya kepada orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan sukacita yang kita dapatkan di dalam Yesus pun kita tidak mau bagikan kepada orang lain. Seolah-olah kita menikmatinya dengan situasi nyaman kita sendiri saja gitu ya. Padahal ternyata ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah tugas pergilah, beritakanlah. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa kita punya tugas, kita punya sebuah tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana pesan malaikat ini kepada perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Tuhan pada waktu itu, dia katakan bahwa Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut menghadapi situasi apapun karena Tuhan ada bersama dengan engkau karena Dia sudah bangkit. Jangan terpaku hanya kepada kubur yang kosong. Jangan hanya terpaku kepada apa yang sudah terjadi dengan kematian, tapi ingatlah bahwa Dia sudah bangkit. Kita tidak perlu pembuktian, tapi kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit untuk kita. Dan tugas utama kita adalah memberitakan berita sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan tugas kita akan menjadi luar biasa
jika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, disitulah pengharapan kita akan menjadi penuh, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita akan menjadi penuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada jaminan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri, bahwa dia sudah bangkit, dia sudah menang, bahkan saat ini kita akan menunggu kedatangan yang kedua gitu. Nah, kalau dia sudah datang yang kedua kalinya nanti, apakah tugas kita untuk memberitakan kabar sukacita itu sudah terlaksana? Itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kita sudah memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang lain? Saat Tuhan datang, saat kita menghadap pengadilan Tuhan, Tuhan akan bertanya berapa jiwa, apa yang sudah engkau buat untuk Yesus, untukku. Ini adalah tugas kita. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik. Karena kita sudah mendapatkan pengharapan yang sempurna dari Tuhan. Jadi saat kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia sudah menjamin hidup kita. Hidup kita ada di dalam Dia. Dia memegang, Dia mengendalikan, dan Dia akan memberkati hidup kita tatkala kita berserah penuh kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Mari saat kita datang kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang kami boleh dengar bahwa kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan. Kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan. Dan untuk itulah Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Sakit, penyakit, kekurangan, permasalahan, kami mau serahkan semua kepada Tuhan. Karena Engkau yang sudah menjamin, Engkau yang sudah menanggungnya di atas kayu salib, dan Engkau telah mati untuk kami. Dan ternyata dengan begitu luar biasa Engkau bangkit, Engkau hidup, karena Engkau akan memberikan kehidupan kepada kami. Kau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.